Yang namanya pendidikan itu satu paket lengkap, di mana dia memperhatikan ekosistem pendidikannya juga. Itu Itu tahun berapa Ibu? tahun 1993 saat SMA kelas 2, ya kelas 2. Oh, dari SMA jadi. Dari SMA. Jadi lari pakai motor sing ke klinik sampai sana sama terapisnya gini, gila lu Li, gitu kan ya. Anak orang lu bawa. Kebayang senengnya ya. Jadi kayak anak sendiri ya. Kalau kita kan anak kita sakit kan bingung ya, terus Betul. cari solusi, ini anak orang lain. Iya betul, dipikirkan juga Bu. Halo, apa kabar teman baik? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini saya Daniel Ahri, kita mau ngomongin soal mengajar. Apa sih yang Anda pikirkan soal mengajar? Kalau yang saya tahu nih bahwa mengajar itu artinya bisa memberikan perhatian penuh kepada anak didiknya. Kita bicara soal ada seorang guru di sebuah PAUD, dia tidak hanya memikirkan dan juga peduli anak didiknya, tapi juga keluarga anak didiknya dan guru-guru PAUD lainnya yang mengajar di sana untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi memberikan semangat kepada semuanya. Nah, saya perkenalkan kepada Ibu Fahmalia atau bisa kita panggil Ibu Lia. Dalam gelar wicara mengangkat cerita aksi hidup baik perempuan penggerak Jakarta, gelar wicara Ibu-Ibu Kota Award. Nah, Anda bisa menyaksikannya di YouTube channel Ibu-Ibu Kota. Selain itu, sebelum saya ajak ngobrol, Anda juga bisa menyebarkan lewat media sosial cerita baik ini ya dengan hashtag aksi hidup baik, bergerak bersama Ibu-Ibu Kota, dan Simpul Kekuatan Jakarta. Di sini langsung saya perkenalkan ada Ibu Lia dan juga ada Ibu Ferry Farhati yang akan menemani saya ngobrol-ngobrol di sini ya Ibu ya. Kita ngobrol santai aja kalau gitu ya Bu. Iya, Soal aja. ibu yang memang bisa memberikan inspirasi untuk kita semua. Iya, Apa kabar bisa. Ibu Lia hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. baik. Harus sehat ya Bu ya? Harus sehat. Meskipun di tengah pandemi. Dan semangat pagi. Oh, oke, iya benar banget. Kalau kesan saya melihat Ibu Lia ini ya, Bu Ferry, kita pernah dan sering tahu ada akronim guru digugul dan ditiru. Dia yang ditiru, dia yang dipercaya. Nah, saya melihat Bu Lia ini sebagai sosok yang merepresentasi soal itu. Benar gak sih Bu Ferry? Karena kesannya begitu baik, di antara ratusan cerita, Ibu Lia yang terpilih salah satunya. Ya. Jadi cerita Ibu Lia ini menarik perhatian kami tim seleksi karena Ibu Lia itu tidak hanya sekedar guru digugu dan tiru, tapi lebih dari itu. Ya. Dia memiliki kepedulian yang tinggi, dia perhatikan siswa, tetapi juga keluarganya, dan kemudian guru-guru di sekitar dia itu diperhatikan. Kita maju bareng, tambah pinter bareng. Ada guru yang mungkin fokus di kelas. Betul. Tapi kalau Bu Lia ini, yang namanya pendidikan itu satu paket lengkap. Di mana dia memperhatikan ekosistem pendidikannya juga. Gimana tidak hanya bagaimana menyelesaikan tugas mengajar hari ini. Bagaimana target hari ini apa. Tapi semua permasalahan yang ada di sekitarnya diperhatikan. Itu jadi kenapa saya luar salut biasa. banget nih ya. Kita berdua salut ya Bu Ferry ya Salut. soal Bu Lia, dan pengen tahu lebih banyak lagi serba-serbi Bu Lia menggeluti bidang edukasi ini. Kayak jujur nih Bu Ferry, saya mau jujur tapi minta maaf dulu. Saya sebetulnya SPD Bu, selanjutnya pendidikan. Tapi ternyata jalurnya beda untuk mengedukasi ya kan. Jadi agak minder dengan Ibu Lia yang ternyata bukan hanya mendorong diri sendirinya Tapi untuk juga bisa melanjutkan jenjang pendidikan seperti yang tadi Bu Ferry katakan, tapi orang lain di sekitarnya. Nah, tapi saya mau tahu dulu Bu Lia, apa yang bikin Bu Lia tuh, saya bisa katakan jatuh cintanya dalam banget sama dunia pendidikan karena mendorong semua orang untuk bisa melanjutkan pendidikan. Berawal dari SMA dulu, saya kakak paling tua, adik 8. Wow, Nah, sekali ya. Saat itu saya karena kebenaran saya sekolah di pesantren Al-Qur'an, ya saya ajarin lah adik-adik saya di situ. Kemudian saya juga ikut di Yayasan Yatim Piatu. Dan sepekan sekali juga saya termasuk yang anak asuh juga, tapi saya juga membantu pengurus yayasan untuk mendidik anak yatim asuh di yayasan tersebut. Nah, dari situ, dari ngajarin anak adik, terus akhirnya ke Yayasan Yatim Piatu itu,
Nah, mulailah cinta untuk ngajarin, awalnya Al-Quran, ngajar ngaji gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, berlanjut terus sampai awalnya di ruang tamu ibu. Ruang tamu ibu, lanjut ke halaman depan. Itu tahun berapa Ibu? Tahun 1993 saat SMA kelas 2. Ya, kelas 2. Oh, dari SMA jadi. Dari SMA, jadi sambil sekolah juga. Sambil sekolah mengajar iya. ngaji gitu ya, Bu. Ngajar ngaji awalnya. Nah, karena memang wilayah sekitar kita tuh padat penduduk, RT 5, RT 6, RT 10, RW 2, Duran 3 tuh padat. Ya udah, tetangga akhirnya ngelihat nitipin anaknya satu. Nah, saya sendiri kan masih sekolah juga kan, kewalahan. Akhirnya saya minta tolong tetangga yang bisa memang mau ikhlas ya bantu ngajar ngaji gitu ya. Akhirnya ada sekitar 5 deh tetangga yang pada bantu ngajar ngaji. Untuk mengajar. Ngajar ngaji, karena kan saya sendiri banyak. Siswanya ada berapa? Awal-awal tuh dulu sampai 50, 60 tuh. Banyak juga ya rentang SMA usianya. kelas 2 udah ngajar. Makanya Bu. Iya. Rentang usianya berarti di untuk usia yang SD. SD, rata-rata SD, awal-awal tuh SD. Iya, dan alhamdulillah dari 93 itu dari awal sampai sekarang 2020 masih ada satu yang masih tetap ngajar. Iya, sampai sekarang ketularan juga ya, Bu. Ketularan, memang keturunan ininya memang guru kebenaran, alhamdulillah, termasuk kakaknya guru saya yang sekarang masih ngajar itu yang support. Saya mau SMA kan memang belum ada penghasilan ya, kita malah dari orang tua. Nah, untuk guru-guru yang pada bantu disupport sama kakaknya bu guru saya ini, dikasih honor sebulan sekian puluh ribu gitu ya. Nah, itu seperti itu awalnya. Awalnya mengajar mengaji. Ngaji. Lalu kemudian kapan saatnya Ibu berubah menjadi PAUD? PAUD ya. Iya. Jadi TPA usia SD berlanjut 1998 mulai adalah usia TK, usia dini. Nah, kemudian dari kader PKK senior mulai dah sowan ke kita. Karena memang wacananya satu RW itu harus ada satu gitu. Dan kebetulan ada kegiatan di situ ada kegiatan. Ya. Ini berarti lokasinya masih di rumah gitu ya, Bu? Iya, sekarang sudah satu tempat khusus. Jadi dari ruang tamu ke ruang depan, kakek almarhum itu bikinin tempat sekian luasnya gitu ya. Nah, itu dari situ akhirnya kader PKK senior kayaknya tepat di sini. Saya mulai diajak bicara, kemudian iya saya oke, alhamdulillah gitu ya. Kita silaturahim ke Pak RW, kita silaturahim ke TK yang terdekat. Jadi minta izin dulu gitu ya, jangan sampai dengan adanya PAUD RW 1 di kita akhirnya jadi hubungannya tidak baik gitu. Setelah itu berlanjut, izin sudah ke wilayah sekitar. Saya diajak ke PAUD RW-RW lain yang ada di Duren 3. PAUD RW 4, Mawar, Stekpi, kemudian PAUD Anggrek. Di situ dikasih tahu apa aja kelengkapan ketika mau mulai ada usia dini. Nah, sebelumnya itu di usia TK, usia dininya 4 sampai 6 tahun kita mulai dari tahun 98. Nah, setelah dicanangkan ya PAUD RW di sini, mulai kita rekrut anak usia 2 sampai 4 tahun yang memang basisnya kita rekrut dari posyandu ya, di sekitar kita memang ada 4 RW, kita ada 4 posyandu, Malaysia 1, 2, 3 dan 4. Dah mulai di 27 Maret 2009 awal pembelajaran, mulai 2 tahun sampai 4 tahun itu. Nah, awalnya kita nyebar brosur. Dari rumah ke rumah ya, Bu? Nggak rumah ke rumah, kasih ke kader, kasih ke iya. Nah, kemudian setelah itu waktu berjalan, alhamdulillah dengan adanya SK Lurah, ada kesempatan kita didatengin yang berilmu, anak usia dini. Ada 4 mahasiswa UNJ jurusan PG PAUD yang magang di kita. Nah, dari mahasiswa tersebut akhirnya terpikir oleh saya, wah ini kayaknya nggak bisa seperti ini terus, berarti kita harus ada peningkatan kompetensi guru, karena memang kan standar pendidikan itu guru itu harus S1 dan linear ya. S1. PAUD ini juga bukan anak-anak yang apa ya, kita bisa pikirkan ini bukan masa-masa yang mudah loh, justru masa-masa yang sulit. Betul begitu ya Bu Ferry? Iya, usia emas ya yang kita didik. Ini nggak boleh sembarangan gitu ya, nggak boleh sembarangan. Jadi Ibu Lia sendiri sadar bahwa untuk menjadi guru PAUD saya harus punya pengetahuannya gitu. Iya, karena tidak sembarangan, memang dasar pendidikan itu di usia dini dan usia emas, jangan disia-siakan. Nah, di situ modal awal kita sebagai guru, dibantu juga orang tua di rumah. Nah, fondasi dasarnya itu di situ, di usia dini itu. Udah mulai, akhirnya ya udah kita sepakat
ya udah kita kuliah PAUD aja yuk, dibimbing sama dikasih arahan sama mahasiswa UN Waktu itu gitu. ada berapa guru yang akhirnya diajak? 10, dari 10 itu kita yang kuliah berempat. Hmm. Saya, Bu Latifah, Bu Sumarni, Bu Nursifa berempat. Ya. Bismillah, waktu itu satu semesternya masih 900.000. Biayanya dari mana, Bu? Biayanya saya ya tiap bulan saya kasih honor nggak seberapa ya dibanding pengorbanan mereka. Tapi mereka bisa menyisihkan. Yang ada ketika udah mau bayar semester, udah pada bayar belum? Udah. Bulia udah bayar belum? Saya pasti terakhir bayarnya. Sampai ada satu guru, Bulia kalau ini ya udah nih ada uang saya, sampai seperti itu guru. Dan sempat juga karena saya sebagai pengelola kepala sekolah juga, jadi komite saya arahin juga, Ma kalau mau ngasih hadiah akhir tahun kalau boleh sesuatu yang bisa dimanfaatkan setelah itu. Ya bukan berupa barang yang istilahnya dipakai habis atau ini. Akhirnya dapatlah Bu guru tuh emas, cincin. Nah dari cincin itu yang mau bayar kuliah akhirnya iya Bu saya jual. Alhamdulillah kan manfaat untuk dia bisa bayar kuliah. Artinya untuk ilmu nanti yang bisa diberikan ke anak-anak didik yang ada di lembaga kita gitu. Nah berjalan alhamdulillah sampai akhirnya saya sebagai kepala sekolah wisudanya belakangan. 3 guru saya duluan wisuda alhamdulillah. Mereka sudah S1 sampai ada satu guru yang bilang, Alhamdulillah, tadinya saya ngelihat kakak ipar saya bisa ya kuliah, saya bisa nggak ya? Masya Allah ternyata setelah dilalui, lulus juga ya S1. Berapa tahun gitu. Ibu? 4 tahun. 4 tahun saya 5 tahun. Tapi tetap tepat ya Bu ya paling tidak. Dengan segala macam perjuangannya tadi ya, bahu-membahu gotong royong, akhirnya berhasil juga mendapatkan S1. Di tahun 2016 guru-guru saya, 2017 saya. Udah setelah ini kan juga 2012 tuh 2011 2012 kita dapat dana rintisan juga. Alhamdulillah di situ ada program peningkatan kompetensi guru magang. Nah, saya pilih magang di Aisyah Tomang karena kita sudah mulai ada pelatihan-pelatihan, kepala sekolah juga ada pelatihan, jadi dapat wawasan, wah pusat unggulan nih. Nah, setelah magang sepekan ya udah saya mulai tembak. Udah ya dipraktekkan ilmunya, bantu ngajar. Bantu ngajar, alhamdulillah bersedia dari ketua komite, anaknya sudah masuk SD, jadi guru juga di PAUD. Nah, ada seperti jadi, itu. Enggak cuma ini, mencetak guru juga dong ya? Iya, mendorong orang juga untuk menjadi guru. Diberdayakan, kan 1 tahun 2 tahun jadi komite kita tahu ya, seperti apa jiwanya, karakternya, yang memang kalau kita ngerekrut orang untuk jadi guru di tempat yang sosial agak gampang-gampang susah segampang. Nah karena saya lihat wah kayaknya dia ada jiwa sosial, ayo. Karena memang saya juga canangin ke guru-guru dari awal. Kita di sini bukan cari harta, bukan cari uang ya. Yang ada kita memberikan ilmu ke mereka. Ketika kita ikhlas, insya Allah akan Allah datangkan rizkinya dari jalan yang tidak disangka dan diduga. Buktinya alhamdulillah bisa sampai S1 lulus gitu ya. Itu seperti itu. Saya pengen tahu kalau menurut Ibu Lia itu mengajar itu apa sih Bu? Kan sekarang ini lihat Ibu tadi, ayo ikut jadi guru. Kayaknya semua orang buat Bu Lia tuh bisa loh jadi guru gitu. Kan untuk menjadi guru itu perlu panggilan hati ya. Iya, betul. Gimana Bu? Semua kita sebenarnya juga guru ya. Guru terutama ibu kan emang pendidik utama dan pertama di keluarga. Nah kalau bagi saya ilmu itu adalah transfer pengetahuan. Tapi bagi anak usia dini kita transfernya tidak dengan hanya perkataan, tapi juga dengan contoh perilaku, tingkah laku, dan juga ketika kita memberikan mentransfer ilmu, apa yang kita mau sampaikan itu harus nyata ke anak-anak yang bisa juga mereka dapatkan dengan panca inderanya. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian sampai mereka praktek lah ya, misalnya dari perilaku, penamaan akhlak terutama yang saya ini di lembaga kita gitu ya. Nah, itu dengan pembiasaan sehari-hari. Ya, pembiasaan sehari-hari dengan pertama adik kita awal ketika anak-anak datang disambut, membiasakan mengucap salam, menjawab salam. Kemudian kita juga ada pembiasaan makanan sehat juga yang memang pengalaman saya pribadi nggak suka yang namanya madu dan kurma.
Dan ternyata madu itu manfaatnya luar biasa, kurma juga. Jadi kita ketika anak-anak nyambut salam, jawab salam, kita kasih tuh makanan sehatnya. Madu, seling, nanti kurma gitu ya. Nah setelah itu mulai anak-anak ke kelas, ke kelas untuk mandiri meletakkan alat-alatnya sendiri, tas, sepatu gitu ya. Sekarang udah komplit lah media sarana prasarana di kita gitu. Nah setelah itu anak-anak bermain, Bu Guru juga menyapa. Hari ini apakah sudah sarapan? Ditanya dulu. Kita lihat dulu nih anak ya. Ada yang misalnya ngambek, kenapa ini? Kita cari dulu permasalahannya sampai kita hibur dulu. Sampai anak itu kembali ceria dan nyaman berada di lembaga kita bersama guru ini. Pada intinya mengajar bukan hanya untuk mata pelajaran aja ya, tapi juga ada banyak sekali etika, integritas, moral yang ditularkan. Tadi juga saya kepengen tahu lebih detail lagi sih Bu, lebih dalam lagi kalau misalnya kita lihat panggilan hati kalau tadi dibilang bahwa Ibu Lia ini bukan hanya mendorong guru-guru tapi juga mendorong keluarga-keluarga anak didiknya juga untuk ikut melanjutkan pendidikan. Nah saya tadi sempat googling soal keberadaan PAUD Rosella ya Bu ya di Duren 3. Letaknya tuh padat penduduk Bu Ferry gitu ya Mbak Lia ya. Bahwa saya bisa membayangkan tidak semuanya beruntung untuk secara ekonomi. Betul. Apalagi masalah pendidikan. Nah, pengalaman seperti apa sih Bu untuk mendorong itu semua? Apakah semudah yang diceritakan? Enggak juga. Awal-awal kita PAUD RW ya, ada rasa tanggung jawab. Kita memang kan adanya kita untuk mereka yang menengah ke bawah. Mereka yang menengah ke atas, mereka bisa memilih lembaga anak pendidikan anak usia dini mana yang mereka akan titipkan anaknya untuk dididik, diasuh dan diberikan pengajaran di situ. Nah, jadi awal-awal kita sempat jemput bola juga. Kita lihat nih yang punya anak usia dini kan, data dari Posyandu, terutama yang terdekat. Mau nggak ke PAUD yuk, sepekan 3 kali untuk 2-4 tahunnya. Ya udah kalau dia mau kita kasih seragam, free, gratis awal-awal. Berjalan seiringnya waktu, kok akhirnya mereka yang dikasih gratis ini ya tidak jarang masuk, ditanyain, kita samperin gitu. Wah, ya udah dari pelajaran itu akhirnya kita sama-sama sepakat ya udah tetap mereka yang mau sekolah di sini, yang mau kita didik, diberikan pengajaran di sini, mereka yang mau, yang memang serius. Ya, karena kayak saya sebagai pengelola juga pengennya serius, guru-guru tuh ada terus peningkatan kompetensi gitu ya. Saya soalnya gini, saya merasa gini, apa yang saya rasakan dan itu baik, pengennya saya orang terdekat saya, misalnya guru itu bisa mendapatkan juga. Kemudian juga apa yang anak saya bisa dapatkan gitu ya, sekolah di SD Islam gitu kan, full day. Kalau bisa mereka nggak mampu di lembaga saya itu bisa merasakan itu seperti itu. Jadi total Bu, kalau kita balik lagi soal PAUD Rosella, ada berapa anak didik yang sudah sekolah di sana? Untuk tahun ajaran ini? Tahun ajaran 2019-2020, 40 anak. Nah, di pandemi ini yang memang rata-rata ngambil formulir nggak dibayar, kenapa? Ntar aja kalau udah tatap muka, 38. Tapi ada 2 yang bilang cuti ya Bu, ini ya Bu, jadi saya ntar kalau tatap muka ya udah balik lagi ke PAUD Ibu. Kebenaran satu orang ini permasalahan pindah biaya rumah mungkin ya, karena permasalahan biaya. Kalau yang satu ini saya udah bilang ini kemudian dia lambat bicara dan dia sudah terapi, sudah ke rumah sakit, sudah ditumbuh kembang, sudah juga saya bantu juga dengan alternatif gitu ya. Saya di PAUD Rosella itu punya satu ini juga Bu. Jadi ketika ada permasalahan yang kira-kira bisa saya bawa ke pengobatan Tibun Nabawi, saya ajak. Misalnya 3 tahun yang lalu ada anak usia 3-4 tahun itu bermasalah di sosialisasi. Ya, jadi ketika ketemu orang ditegur, yang ada bukannya menyapa lagi, enggak, yang ada nangis, ngejer. Sampai ibunya itu nitipin benar-benar ke saya, iya Bu, tolong ya Bu bantu sosialisasinya, itu kan. Nah, itu seperti itu. Yaudah, setelah awal-awal pasti nangis, yaudah saya depak, ajak, nah pokoknya dinangis apapun saya crossing dah istilahnya di crossing. Nah, udah sampai dia reda, udah yang nganter mbahnya keluar, udah mulai mau.
Nah sebelumnya saya tanya juga ke mbahnya, mbah sukanya apa? Dia sukanya naik bis. Saya ajak naik bis, naik busway. Karena intinya gini, anak usia dini itu kalau dia sudah nyaman, Dia akan percaya. akan percaya apa yang kita lakukan ke dia ya untuk pembelajaran gitu ya, akan dia nurutin. Yang penting nyaman dulu. Dia sukanya naik bis, saya ajak naik bis. Terus apalagi sukanya kereta, ayo kereta. Di sepanjang perjalanan dalam saya menangin satu anak ini, saya lihat ketika naik tangga, wah, saya tanya lagi, Mbah, ini kenapa ya? Sepertinya punya permasalahan tulang belakang. Oh iya Bu, waktu usia sekian pernah jatuh dan digigit kakinya. Oh ya udah, boleh nggak Mbah? Saya ajak ke terapi pembetulan tulang belakang. Oh di mana Bu? Di sana di klinik Tibun Nabawi. Oh iya boleh. Kebenaran siswa ini, murid ini dari kalangan mampu. Iya, sementara ada beberapa anak paut saya juga yang tidak mampu, dia sepertinya perlu juga nih diajak terapi ke sini gitu ya. Akhirnya subsidi silang. Oh, saya ngomong sama saya ngomong sama guru saya yang kebenaran punya hubungan dekat juga dengan wali murid ini gitu ya. Bu, tolong dong bilangin mama ini kalau memang mau diterapi, ini deh bantuin biaya terapi yang lain. Nah, saya ajak 3 orang apa 4 orang gitu ya. Jadi sekali terapi dikasih uang 1 juta, 1,5 juta. Ya, alhamdulillah 1 kali diurut kiropraktik sama Ustadz di klinik Tibun Nabawi itu, alhamdulillah yang tadinya dia nggak bisa terapi jadi ya. Diterapi juga Bu. Nah itu dari yang tadinya dia nggak bisa jongkok terus naik ke ayunan duduk, udah mulai baru pertama 1 kali diterapi. Kemudian juga setelah yang kedua kali udah mulai lari kenceng. Saya pantau lagi kan, ya alhamdulillah 4 kali pertemuan udah alhamdulillah. Kebayang senengnya ya. Jadi kayak anak sendiri ya. Kalau kita kan anak kita sakit kan bingung ya, terus cari solusi ini anak orang lain. Iya betul, dipikirkan juga Bu. Nah, kalau di masa pandemi ini ada perubahan banyak nggak Bu? Dari mengajar, dari aktivitas Ibu, apakah kemudian Ibu lebih sulit untuk bisa membantu orang atau gimana? Awal-awal pandemi karena memang benar-benar harus di rumah saja, ya benar-benar istilahnya di rumah ya. Tapi karena memang udah biasa kita bergerak, ya tetap ada akhirnya yang kita lakukan. Kayak pembelajaran harus tetap jalan. Di awal dari raker guru di tahun pelajaran baru, kita raker bikin program sampai kita alhamdulillah baru tahun ajaran ini pula kita punya buku panduan orang tua dan guru. Di situ kita iniin program kita dari hafalan Quran, dari hadis, dari doa harian. Dan di tahun ini pula kita mulai ada pembelajaran pengenalan bahasa Inggris ke anak-anak, karena memang impian saya setelah SD itu alhamdulillah anak-anak PAUD saya Allah kasih kesempatan dapat ke SD Quran tahfiz, alhamdulillah dapat. Yang tahfiz karena pertimbangan saya dia yatim. Nah, almarhum ayahnya seorang ibu ditinggalin 4 anak yatim. Ya, paling nggak ada 1 dari ke-4 anak ini yang bisa jadi hafiz Quran. Harapan saya, sebelumnya saya juga ngomong ke orang tuanya, ke ibunya gitu ya. Nah, ini sekarang wah sekolah internasional nih gitu kan. Impian saya seperti itu dan alhamdulillah mudah-mudahan ada jalannya lagi ya Bu. Dan alhamdulillah dari pendidik yang ada kompetensi juga dari bahasa Inggris, ya udahlah mulai. Nah dari situ kita bikin program tuh, tapi pandemi agak tersendat gitu ya pelaksanaannya. Nah itu nggak memutuskan semangat kita semuanya, kami yang ada di lembaga saya, soalnya dengan guru-guru, kalau tidak dengan guru-guru nggak jadi apa-apa saya. Seperti itu. Pokoknya pada intinya Bu Lia ini menyimpan banyak sekali cerita ya Bu ya. Dari anak didiknya, itu baru anak didik yang ada di PAUD Rosella. Itu baru satu. Belum lagi. Kan kemarin saya megang kelas usia 45, itu juga lagi-lagi ada sekelas 16, ada beberapa permasalahan. Dalam jangka waktu 3 bulan. Bulan keempat ini permasalahan anaknya udah selesai gitu ya. Jadi anak itu punya tangannya lembut kayak kapas. Berarti kan permasalahannya di motorik halus ya. Saya sempat tahun ajaran kemarin itu
bikin tes Tifin buat anak-anak. Jadi guru Tes apa, terbantu Mbak? tes Tifin untuk pengenalan bakat anak gitu ya. Jadi kita bisa ngadepin anak dalam sesuai dengan karakternya sesuai dengan karakternya impian tuh. mereka ya. Nah, dari yang tes Tifin itu kemudian dia juga guru berkebutuhan. Nah, saya tanya, Bu, ini kenapa ya murid saya kok tangannya kayak gini? Itu permasalahan di motorik, masalah taktil katanya. Terus harus bagaimana saya? Mau bilang gitu kan? Ya udah Li, ada gerakannya, tahapan-tahapan, kemudian temen tahapan-tahapannya diajarin. Saya ajarin juga orang tua. Jadi di PAUD ketika dia datang saya ituin ya, pijitan-pijitan sesuai dengan terapi. Ibunya juga. Tapi kok berapa lama nggak ada perkembangan ya? Akhirnya saya ini ke orang tuanya. Mah, jika mau berkenan, boleh nggak saya ajak urut anak ini? Siapa tahu bisa mempercepat penasahan yang ada di taktilnya. Itu benar-benar lembut, kayak nggak ada tulangnya, Bu, kayak kapas. Jadi kalau mewarnai nggak bisa gitu kan ya. Nah, setelah itu udah orang tuanya nggak respon. Akhirnya, saya pengen segera permasalahan selesai. Ketika anak-anak sholat duha di musola, kita jadi PAUD-nya dekat musola. Saya izin sama, waktu itu saya guru inti, ada guru bantu, saya izin sama guru bantu, Bu, kayaknya hari ini saya harus bawa ke urut deh nih. Permasalahan biar cepat selesai. Iya, udah nggak apa-apa ya, saya usahakan sebelum anak-anak pulang, itu sudah ada anak ini. Saya lari pakai motor ke klinik, sampai sana sama terapisnya gini, gila lu Li, gitu kan ya. Anak orang lu bawa. Dong, Pak Ustadznya turun cepetan, aku bilang gitu. Soalnya saya nggak ini gitu ya, pokoknya udah. Akhirnya sampai istrinya Ustadz gini, ya Allah Li, ada guru sampai kayak gini ya. Saya dimarahin sama kliniknya. Ibu bilangnya apa? Aku bilangnya, ya saya pengen cepat selesai permasalahannya. Begitu diurut sama Ustadz, pas pulang, saya pegang di motor gini, iya udah ada tulangnya. Ada gitu. Iya, intinya apa ya, banyak seru sekali ya bercerita sama Ibu Lia ya. Bahkan kita pengen nambah waktu ya Bu Ferry rasanya ya. Karena setiap anak punya cerita dan ternyata mengajar PAUD tuh bukan sekedar hanya anak-anak dalam kelas, dan ini merupakan tumbuh kembang yang sangat penting untuk mereka ya, dan orang tuanya pun harus ikut mendidik mereka gitu. Dan tanpa Bu Lia kayaknya anak-anak yang tadi diceritakan mungkin punya kisah yang lain, punya kisah yang mungkin ya kita tidak tahu ceritanya akan seperti apa. Tapi Bu Lia, mengingat jalan cerita Ibu Lia dari mulai SMA yang tadinya sudah mencintai mendidik dan segala macam, sampai akhirnya sekarang ada di titik yang menurut kami sangat menginspirasi. Dari Bu Lia sendiri, ada tidak impian yang sampai saat ini belum tercapai? Impian untuk lembaga, alhamdulillah kan memang pengen punya satu tempat anak-anak tuh nyaman, bersih gitu ya. Alhamdulillah tempat kita sudah 140 meter. Jadi kemarin 2019 itu karena gedung lama udah mau ambruk, kita renovasi, bikin proposal yang ditandatanganin RT, RW dan lurah. Alhamdulillah bisa terlaksana 4 bulan, anak-anak bisa pindah lagi ke tempat semula. Nah, setelah itu impiannya pengen dinaikin lagi ke atas gitu ya istilahnya. Jadi saya punya impian di tahun ajaran ini nih kita sudah punya panggung. Karena ketika kita puncak tema selalu bikin kegiatan-kegiatan apa nih yang bisa menumbuh kembangkan kecerdasan anak ya. Pertama tema diri sendiri biar ada percaya diri. Kita bikin panggung. Selama ini panggungnya tuh jadi meja belajar anak-anak. Bu guru tuh yang PJ-nya ya udah bikin gitu ya. Pengennya bisa dinaikin ke lantai 2 permanen. Betul. Permanen Bu, bener. Gak perlu sewa-sewa tempat, betul. Gak perlu dorong-dorong meja. Gak perlu dorong meja, gak perlu banyak karpet. Jadi udah ada satu tempat. Mudah-mudahan cepat tercapai ya Bu. Itu untuk lembaga, tapi saya pengen tahu untuk impian untuk Ibu Lia kayaknya dari tadi harapannya sepanjang hidup kayaknya mikirin orang lain. Pernahkah Ibu memikirkan diri sendiri apa yang ingin Ibu capai sih Bu sebetulnya? Saya pengen anak bisa ngurus keluarga. Yang kedua, saya sempat bilang ke suami, ini sebelum Haikal yang di Gontor ini lulus, kita harus udah punya udah renovasi rumah dan punya kamar. Jadi anak-anak masing-masing udah punya kamar. Ya karena saya pikir udah lembaga alhamdulillah tempatnya udah lebih nyaman, dan karena memang itu tempat sosial dan untuk belajar, jadi kita alhamdulillah Allah kasih izin bisa dapat cari dana gitu ya, walaupun dengan upaya yang luar biasa juga saya rasakan. Ya udah seperti itu impiannya. Nah ini
2,5 tahun lah, dalam jangka 2,5 tahun itu rumah bisa direnovasi. Intinya ada banyak sekali tentu ya impian-impian yang Ibu inginkan. Dan tentu kita sangat mengapresiasi. Nampaknya Ibu juga sangat-sangat peduli ya sama masalah pendidikan. Sedikit saja Ibu untuk keluarga dan juga pasti di sini ada teman baik yang memang memikirkan juga soal itu ya. Apa yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan pendidikan? Untuk keluarga apa untuk pendidikan, untuk keluarga yang saat ini sedang menyaksikan? Oh ya, untuk pendidikan saya berharap kita sebagai pendidik tetap terus belajar, karena yang namanya ilmu itu terus berkembang ya, terus belajar dan terus berusaha juga menjadi yang terbaik, menjadi contoh yang terbaik, dan tentunya jangan lupa kita berusaha dan juga berdoa, minta mohon dibimbing ya sama Allah untuk selalu berada di jalan yang baik dan yang terbaik yang kita lakukan sebagai seorang pendidik. Iya. Apresiasi yang tinggi sekali ya Bu Ferry nampaknya yang bisa kita berikan luar untuk biasa. Ibu Lia. Jadi tadi yang saya bilang ini paket lengkap. Jadi tidak hanya memikirkan, yang namanya guru itu nggak cuma memikirkan apa yang diajarkan di kelas, tetapi juga pembelajar, ulet, mau menyelesaikan masalah sampai tuntas. Dan itu tidak dengan embel-embel kepentingan pribadi. Iya. Jadi betul-betul sepenuh hati hidupnya itu untuk pendidikan. Benar ya. Terutama mereka yang tidak mampu ya Bu ya. Kalau yang mampu apapun mereka bisa lakukan dalam pendidikan ya. Mereka yang nggak mampu, saya perhatikan juga keluarganya, adik kakaknya. Ketika putus sekolah, memang dari dulu kebenaran saya memang udah jiwanya perasaan apa yang harus dilakukan ketika ada sesuatu. Misalnya dari putus sekolah misalnya, saya ketika saya sempat, kan saya juga dagang ya, di rumah berarti harus ada yang bantuin nih. Ketika ada yang bantuin, saya tanya, kemudian yatim juga, kamu mau kerja ini mau apa? Gitu kan ya. Aku mau sekolah Bu. Oh benar mau sekolah. Saya cariin sekolah. Terakhir biasanya apa? SD. Ya udah saya cariin tuh, saya daftarin ke lembaga PKBM mana gitu ya. Tapi dari uang bulananmu ya, yang nggak seberapa tuh akhirnya bisa lulus. Sampai ada satu bilang, Kak, saya mau lanjut lagi sekolah. Kalau bisa cariin jodoh deh. Saya tetap mau kerja sama Kakak. Oh, urusan sampai ke sana. Jadi memang Ibu ini tuh jadi penolong untuk semua orang. Makanya jadi tempat curhat juga ya Bu ya. Jiwa keinginannya untuk menyelesaikan masalah orang lain, kemudian niatnya apa Bu? Bantuin orang niatnya terus. Pokoknya kalau bisa kehidupan yang ada orang terdekat saya tuh bisa lebih baik gitu aja. Oke. Intinya apapun pasti ada jalan. Misalnya ya itu tujuan kita adalah untuk kebaikan orang lain, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri ya. Jadi ada banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan di sini dari meskipun hanya beberapa menit bersama dengan Bu Lia, tapi rasanya tuh nyampe gitu ya pesannya bahwa kita harus peduli dengan orang-orang sekitar, bahwa bukan kita saja yang hidup, bahwa kita hidup berdampingan dengan orang-orang lain. Masalah pendidikan masalah yang sangat utama ya, apalagi untuk generasi pendidikan anak usia dini. Usia dini bisa dikatakan usia generasi emas, dan saya bisa melihat itu tadi representasinya. Mungkin teman baik semua juga di sini bisa melihat ya representasi yang saya bilang bahwa Ibu Lia paket lengkap yang dikatakan oleh Bu Ferry, digugulan ditiru, yang dipercaya bukan hanya mentransfer ilmu pendidikan mata pelajaran, menyelesaikan ajarannya di kelas, tapi masalah etika, moral, integritas dan juga karakter akhirnya disampaikan, bisa dicontohkan oleh Ibu Lia. Aduh, saya tepuk tangan banget ya untuk Ibu Lia. Saya juga dari tadi penasaran nih, di sebelah Ibu Lia ini ada apa aja sih Bu? Ini kayaknya Itu ada apa nih yang alat gambar? peraga, mungkin ini Boleh diambil aja Bu, saya lihat. Yang mana? Nah, Ini kebenaran awal kita jadikan pautnya paut rosella kan bunga, rata-rata paut itu bunga ya. Oh, saya mau lihat lebih dekat, mungkin Ibu Ferry mau lihat lebih dekat juga. Coba lihat. Oke. Ibu duduk aja. Oh ya. Ini teh rosella. Iya, teh rosella. Teh rosella tuh Rojali. Atau rojali. Teh rosella orang Jakarta Jakarta. asli. Itu singkatan. Kemudian saya punya ini juga. Jadi diambil dari bunga rosella yang memang tumbuhan yang banyak, bunga dari tumbuhan yang banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan. Khususnya buat anak-anak. Anak-anak itu ketika mengkonsumsi ini bisa membantu mencerdaskan ya, karena dia ada omega 3-nya. Oke. Iya, buat kesehatan kita. Dan saya juga berharap kenapa dinamain paut rosella?
karena bunga ini banyak sekali manfaatnya. Dan saya berharap lembaga PAUD Rosella ini juga bisa memiliki manfaat untuk keluarga sekitar, khususnya untuk anak didik yang ada di lembaga kami, yang tentunya bekerja sama dengan orang tua dan guru. Jadi ini produksi dari sekolah juga? Kalau produksi sih mungkin belum ya Bu ya. Jadi kita memang ada satu yang kita bisa berikan gitu ya untuk anak-anak. Jadi anak-anak minum ini gitu ya Bu, ya, dibekali ini ya. Jadi kan kita praktek tuh bikin es mambuk, kan motorik kan mereka masukin air gitu kan dengan warna dari ini warna pasti ceritanya beda lagi nih Bu. Kalau cerita ini produksi ini sampai akhirnya dapat teh rojali itu pasti ceritanya panjang lagi. Kalau ini apa ini? Nah ini yang pakai hiasan-hiasan ini? Oh iya. Oh itu kayak foto anak-anak PAUD-nya ya. Ini foto kegiatan saat mulai pandemi. Masya Allah. Ini jadi nah ini tahun ajaran 2019-2020 ya, saat awal pandemi. Jadi tahu-tahu belajar di rumah. Akhirnya kita lakukan kegiatan dengan WhatsApp group ya, pembelajaran. Nah mereka juga kita siapkan media. Nah kemudian di tema puncak tema tanaman, anak-anak nanam pohon ya, nanam pohon kunyit, jahe, kita kenalin manfaatnya juga apa dengan nyanyian dan segala macam. Nah di saat pandemi ya udah, karena udah mulai tumbuh tunasnya, kita suruh bawa pulang. Nah itu tiap hari disiram. Jadi belajar tanggung jawab dari menanam pohon jahe itu ya. Nah kemudian juga di sini ada foto juga inovasi yang kita lakukan ketika pandemi. Selain WhatsApp group, kita sempat ikut juga Bu mendongeng bersama Kak Mumun, PAUD kita sama Ibu ikut juga. Iya. Itu fotonya ada PAUD Rosella. Iya PAUD Rosella. Ada satu yang baca hadis atau huruf Sofia. Nah ini di puncak tema kita sudah susun kegiatannya. Kita bikin lomba kreativitas. Jadi awalnya tema diri sendiri, ibu-ibu membacakan dongeng ke anak-anak. Sudah ada juga bekal pengalaman ngedengerin dongeng kan bersama ibu waktu itu. Nah hadiahnya itu awal-awal kita kasih masker. Tema pertama. Nah biar orang tua tambah semangat lagi menemani putra-putrinya belajar dari rumah. Tema selanjutnya, tema rumah. Yaudah kita bikin apa lagi nih? Yaudah deh bikin maket. Bikin maket dari daur ulang. Walaupun orang tuanya yang mengerjakan, anak-anak membantu sekemampuan mereka. Paling tidak anak-anak kerjasama ya Bu? Iya kerjasama dan melihat orang tuanya berkreativitas yang hasilnya luar biasa. Ini bagus-bagus loh. Itu kembar, murid saya kembar. Iya, cuma bedanya pakai masker jadi kita nggak kelihatan. Nah itu sampai nggak boleh ditaruh di sekolah, saking senangnya itu hasil kreativitas orang tuanya. Dan hadiahnya saya berikan yang menarik ya. Sebelum pandemi memang saya sudah sempat punya rencana ada Go Green PAUD Rosella. Jadi ketika ada pertemuan parenting BKB PAUD, orang tua tidak kita siapkan lagi aqua gelas, kita siapkan tumbler. Saya sudah sempat beli tumbler sekian banyak, nggak jadi pandemi, ya udah akhirnya saya bagi jadi hadiah ya. Wah, pokoknya intinya tidak ada yang tidak mungkin deh. Ya kan? Hal-hal kecil kita pikir mungkin ini hal biasa deh, ya kan? Ternyata bisa berdampak besar untuk orang lain dan jangan pernah patah semangat juga untuk melakukan hal-hal positif. Ya, peduli dengan orang-orang lain. Aduh, makasih sekali Bu Lia bisa bergabung di gelar wicara Ibu-Ibu Kota Award di tahun ini. Saya senang banget juga Bu Ferry bisa ngobrol-ngobrol di sini ya sama Ibu Ferry, sama juga salah satu yang menerima award ini. Dan saya yakin ada banyak sekali cerita-cerita yang bisa kita sampaikan. Ternyata banyak sekali hal positif yang bisa kita ulas, meskipun Jakarta keras. Hal positif itu ternyata banyak cerita-cerita bagus. Cerita-cerita baik yang datangnya dari seorang ibu yang sangat tangguh. Nah mungkin Anda juga punya cerita-cerita atau membagikan cerita soal Ibu Lia di media sosial. Jangan lupa untuk memberikan hashtagnya, #AksiHidupBaik, bergerak bersama Ibu-Ibu Kota dan Simpul Kekuatan Jakarta. Nah kalau Anda mau menyaksikan lagi episode-episode selanjutnya, karena saya yakin ada banyak sekali cerita-cerita inspiratif dari Ibu-Ibu Kota, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami, Ibu-Ibu Kota. Ya, dan saya yakin betul akan ada banyak sekali inspirasi yang didapatkan. Ini baru dari Ibu Lia, belum lagi dari yang lain. Saya Daniel Ahri,
menutup jumpa kita di gelar wicara Ibu-Ibu Kota Award mengangkat cerita aksi hidup baik perempuan penggerak Jakarta. Sampai jumpa.